Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Miftahul Rizky. Di video kali ini saya akan bahas tentang eh, kegiatan asisten. Nah, selama menjadi asisten tuh apa-apa aja sih kegiatan ya? Karena banyak juga teman-teman yang tanya nih, Bang, kegiatan asisten tuh apa-apa aja sih? Selama Abang jadi asisten tuh ngapain aja di situ katanya gitu ya kan? Ya. Tapi sebelum itu kita santai dulu. Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi. Kegiatan selama menjadi seorang asisten ya, yang pertama kita itu bangun pagi. Ya. Bangun pagi ini sangat penting. Teman-teman, ini awal dari kedisiplinan kita nih dibangun dari sini, bangun tidur. Karena apa? Kita bangun itu jam setengah lima. Ya, setengah lima kita bangun, ya kita persiapan. Jam 5 itu kita briefing pagi. Nah, saya di sini jam 5 pagi briefing paginya, ya briefingnya itu jam 5, nggak tahu ya. Di perusahaan lain tuh mungkin ada yang jam 4 ya, ada yang setengah 5, bahkan juga ada yang setengah 6. Nah, kalau di tempat saya ini ya jam 5 pagi kita briefing bersama staff. Artinya di situ ada Pak Manajer, ada askep dan asisten ya. Jadi pas saat briefing pagi nih apa-apa aja sih yang dibahas ya. Yang dibahas itu tentunya evaluasi kerja kemarin. Ya, baik itu panen, ya panen di blok mana, estimasinya kemarin berapa ton dan realisasinya berapa ton, seperti itu. Perawatan kemarin di mana, ya semualah itulah kita evaluasi. Ya, kemudian rencana kerja juga hari ini mau apa gitu. Panen itu di mana ya, untuk perawatan itu di mana, seperti itu. Itulah yang kita bahas di briefing pagi. Ya, baik itu evaluasi kerja kemarin dan rencana kerja untuk hari ini. Yang pertama itulah awal dari kegiatan asisten, yaitu briefing pagi. Buat teman-teman yang nggak bisa bangun tidur nih, yang bangunnya telat, yang mungkin tidurnya begadang, di kebun nggak bisa, mau nggak mau setengah 5 wajib bangun. Nah, itu dia. Terus yang kedua, bukan yang kedua lah, selanjutnya lah kegiatan asisten itu setelah briefing pagi dengan staff ya, ini kita briefing pagi dengan mandor, dengan para supervisi. Artinya rencana kerja kita hari ini ya, bahkan evaluasi kerja kemarin juga kita bahas di situ dengan para mandor. Apalagi mandor panen ya, itu produksi lah, artinya produksi yaitu sangat sangat wajib kita bahas. Karena apa? Itu kita menentukan contohnya ya akses juga ya, kita bahas di situ ya kan, kayak mana kerani transport, akses di sana bisa kita lewati enggak. Nah, seperti itu kita untungnya kita fungsi dari briefing pagi dengan para supervisi, ya itu tadi kita tahu, oh kondisi jalan sekarang Pak seperti ini Pak, ini kayaknya nggak bisa dilalui DT. Nah, itulah fungsi dari briefing pagi dengan para mandor. Nah, setelah briefing pagi dengan mandor ya, mandor itu membriefingkan masing-masing anggotanya, baik itu panen ya, perawatan dan lain sebagainya lah. Kemudian setelah briefing mereka selesai, kita mengkoordinir kegiatan pemakaian bahan, baik itu pemupukan maupun chemis ya. Artinya kita wajib lah ya, ini menurut saya ini memang wajib mengkoordinir kegiatan pupuk maupun semprot. Karena apa? Mungkin di situ ada pengambilan barang ya, artinya pengambilan pupuk harus kita cek lah ya, karena sangat riskan ya, karena kalau sedikit ada penyelewengan di sini ya, di pupuk maupun di herbisida ini, wah ini sangat bahaya ini, bahkan kita bisa dipecat ya, karena ini suatu apalagi pupuk mahal ya, itulah
harus kita antisipasi lah. Sebagai seorang asisten tuh wajib kita lihat lah kegiatan pupuk ini, pupuk maupun chemis ya, entah pengambilan bahan. Nah di situ kita lihat, pokoknya kita kontrol lah kegiatan mereka saat pengambilan pupuk maupun bahan seperti itu. Kemudian jangan cuma kita mengkoordinir pengambilan bahan, nah tapi kita koordinir kegiatan mereka juga. Artinya apa? Saat mereka mupuk ya kita perhatikan udah sesuai dengan SOP tidak, sesuai dengan anjuran tidak ya, cara pemupukan mereka seperti itu. Kemudian semprot juga seperti itu, udah sesuai enggak. Contoh kalau kita mau semprot gawangan ya kan, kita mau semprot gawangan tapi penyemprotnya nyemprot piringan, nah itulah perlunya kita kontrol. Jadi wajib kita kontrol kegiatan mereka. Seandainya kegiatan kita hari ini semprot gawangan, maka gawangan yang akan disemprot ya, gawangan disemprot. Kalau misalnya piringan ya piringan aja disemprot. Bahkan mungkin ada yang semprot gawangan dan piringan, nah seperti itu wajib kita kontrol kegiatan itu. Begitu juga dengan pupuk tadi ya, harus kita kontrol lah kegiatan mereka yang menggunakan pemakaian bahan. Nah kemudian setelah itu kita kontrol kegiatan panen ya, apalagi berbicara produksi ini sangat-sangat penting, wajib kita kontrol. Mana tahu ya ada buah tinggal ya, seperti itulah wajib kita kontrol ya. Inspeksi panen detail ya, artinya kita mengecek blok yang sudah dipanen kemarin. Nah itu kita cek, kita lihat ada nggak buah yang tinggal, ada nggak buah matang yang tidak dipanen seperti itu. Jadi itulah fungsinya kita inspeksi panen seperti itu. Kemudian setelah kita kontrol panen ya, kita kontrol kegiatan yang lainnya. Mungkin ada perawatan jalan ya, akses itu sangat penting untuk pengeluaran buah ya. Kalau jalan nggak bagus, tindakan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi kita bukan hanya pemikiran dengan DT itu bisa diambil, tidak. Kita lihat dulu akses ya, jalan ya, itu bisa dilewati dengan mobil tidak, seperti itu. Karena ya enggak semua kebun itu CR ya, CR MR-nya bahkan MR itu bagus, enggak. Itu banyak mungkin sebagian dari kebun itu yang jalannya masih enggak terurus ya, artinya enggak bisa dilewati DT ya, dump truck itu enggak bisa lewat. Nah itu perlu kita kita kontrol, perlu enggak ini langsiran seperti itu. Yang terpenting bagaimana caranya buah itu bisa terevakuasi. Nah itu aja intinya. Dengan cara apapun itu, dengan langsir manual kah, dengan bantuan super bull kah ya. Nah, yang penting bagaimana caranya buah itu supaya keluar, dah itu aja intinya. Kemudian setelah itu ya kita kontrol kegiatan yang lainnya, mungkin ada tebas gawangan segala macam. Nah itu kita kontrol. Yang pasti yang wajib kita kontrol ya buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia kebun, yang wajib kita kontrol itu ya produksi, kemudian ya pemakaian bahan. Itu aja sih. Kalau kita berbicara tentang produksi, pastinya ya kan, bagaimana sih kita mengevakuasi buah ini ya, tentunya akses juga kita perhatikan seperti itu. Jadi buat teman-teman ya yang mau jadi asisten nih, yang mau berkarir, ya itu aja. Ini menurut saya pribadi loh ya, karena saya sudah merasakan kan. Yang terpenting bagaimana kita caranya mengeluarkan buah, udah itu aja. Sebagai asisten tuh bukan hanya sekedar ilmu yang kita pelajari, teknis di lapangan pun harus kita kuasai juga. Kemudian setelah itu jam-jam kedua lah, artinya jam-jam 2 sampai jam 3 ini kita controlling administrasi ya, administrasi juga kita kontrol ya. Mana tahu ada kesilapan segala macam lah, itu kita wajib cek juga ya untuk administrasi. Kemudian waktu sore hari ya kita pastikan kembali buah sudah terangkut semua ya. Kemudian tidak ada buah yang tinggal seperti itu kan. Pokoknya kita pastikan semua itu aman, buah terkirim semua, restan. Kalaupun ada restan,
kita harus mempersiapkan alasan restan itu apa. Nah seperti itulah kita harus tahu restannya ada berapa, seperti itu. Nah kemudian setelah itu ya sore hari lah, jam-jam 4 lah ya kurang lebih seperti itu, kita ini harus merencanakan kegiatan untuk esok hari ya. Mau panen di mana ya, mau nyemprot di mana, mau mupuk di mana, mau tebas gawangan di mana. Nah itu kita rencanakan. Jadi saat briefing pagi ya kita bakal apa namanya, tinggal baca aja, tinggal ingat rencana kita ini, rencana untuk upgrading sekian ini besok, gitu kan gampang. Jadi kita wajib rencanakan di sore hari untuk esok harinya. Jadi itu kegiatan yang kegiatan selama menjadi asisten itu, apalagi saya masih junior nih ya, buat teman-teman semua. Ini saya masih junior, baru sekitar 2 bulan kurang lah saya di sini. Artinya buat teman-teman semua yang ingin berkarir di dunia kebun ya, bulatkan tekad ya. Yang pasti kalau ingin di kebun bakal jauh dari kampung ya, artinya merantau. Apalagi di bumi Kalimantan ini, Borneo, ini sangat terbuka buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia kebun. Jadi yang masih skripsi tetap semangat, yang masih mencari-cari peluang ya tetap semangat, usaha dan doa tentunya ya. Mungkin sekianlah yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat ya. Ini sebagai pembelajaran buat saya juga ya, buat teman-teman juga, buat pengetahuan untuk kita semua lah ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Planter Indonesia luar biasa.